Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang menulis proposal pengabdian pada masyarakat. Nah, yang menjadi bahan kita adalah bagaimana sih sebenarnya menulis pengabdian pada masyarakat itu. Baik, materi ini saya perkenalkan dulu. Saya Rudi Alhempi akan menyampaikan eh, materi yaitu menulis proposal pengabdian pada masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa untuk menulis proposal pengabdian itu berbeda sekali jika kita bandingkan dengan menulis penelitian. Kenapa? Nah, kan muncul ini pertanyaan, kenapa? Karena pada proposal penelitian itu kita menggunakan bagaimana metodenya, analisis data, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita juga akan lakukan yang namanya evaluasi. Nah, di sini akan terjawab bahwa akan berbeda kalau di pengabdian pada masyarakat. Tentunya berbasis bagaimana permasalahan mitra yang dituangkan di dalam yang dituangkan di dalam analisis. Kita masih berbicara di ranah latar belakang. Baik, nah setelah kita munculkan penulisan proposal pengabdian, kita mulai yang pertama dengan penulisan judul. Artinya kita mulai sisir dari tahap awal. Nah, untuk penulisan judul, nah di sini yang menjadi persoalan utama yaitu diharapkan untuk penulisan judul adalah ditulis singkat, jelas, dan informatif. Kemudian jangan terlalu panjang. Kenapa? Orang akan bosan untuk membacanya. Selain daripada itu, ada informasi tentang mitra, metode, atau teknologi, ataupun ipteknya, atau sesuatu yang eye-catching, maksudnya yang mudah diketahui, dan ada lokasi kegiatan. Jadi, bila kita melihat, jika saya mengevaluasi selama ini, banyak sekali proposal yang masuk, atau yang diusulkan, tetapi judulnya itu, jika kita cermati, panjang sekali. Bahkan ada yang terlalu panjang. Misal, pada judul diceritakan tentang bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan. Nah, ini adalah inovasi yang ada di dalam judul tersebut. Tetapi di dalam judul itu seharusnya ada lokasi dan wajib ada mitra. Itu yang paling paling dominan. Nah, di sini saya sedikit ya ingin memberikan contoh, yaitu paling tidak ada informasi tentang mitra dalam judul itu, dan kemudian ada metode atau teknologi, ataupun ipteknya, sesuai dengan panduan penulisan judul ini nih. Nah, di sini dikatakan ditulis ringkat, jelas, dan inovatif. Jangan terlalu panjang. Gitu. Dan ada informasi tentang mitra, metode, teknologi, ataupun ipteknya, atau sesuatu yang menjadi mudah diketahui, catching-nya, dan lokasi kegiatan itu di mana. Nah, kita ambil contoh dekat. Di sini saya ambil contoh untuk pariwisata ya. Pak, kita akan manajemen. Ya, harapan saya nanti setelah ditunjukkan pariwisata, setelah ditunjukkan kesehatan, bisa Anda berikan contoh tentang manajemen. Contohnya begini nih, PKM kelompok sadar wisata. Nah, saya ambil sepotong dulu ya. Kenapa kita bahas tentang PKM kelompok sadar wisata? Karena PKM ini, pengabdian ini, mitranya adalah kelompok sadar wisata. Ya, sedangkan di sini berbasis teknologi digital, ini teknologi yang digunakan. Dan lokasinya di Desa Marpoyan Damai. Ini contoh. Ya, ini contoh. Nah, contoh ini
dapat dijelaskan dan ada informasi satu tentang mitra di dalam judul itu. Yang kemudian ada metode, ya seperti tadi yang saya katakan, teknologi atau impact-nya. Kemudian ada lokasi. Jadi jelas ya, untuk contoh judul wisata ini ada di dalamnya termuat seperti yang dipersyaratkan untuk penulisan judul pengabdian pada masyarakat. Jelas ya? Nah, kemudian kita melihat lagi, saya ambil contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah PKM warga RT 05 dalam pengelolaan sampah mandiri berbasis 5S di Sukajadi, Pekanbaru. Nah, pengelolaan sampah ini bisa yang dikelola, kalau mekanis silahkan mungkin dikelola oleh teknik. Kalau non mekanis manual bisa dikelolakan oleh pertanian. Nah, di sini juga sudah tergambar bahwa PKM warga 05. Nah, ini artinya mitra ya. Apa yang dikerjakan? Pengelolaan sampah mandiri. Metodenya apa? Ya mengelola sampah secara mandiri. Berbasis apa? Gitu. 5S. Di mana lokasinya? Ada di Sukajadi, Pekanbaru. Nah, itu juga contoh ya. Kemudian ada contoh lain yang kedua. Sorry, sebelum saya masuk ke contoh yang kedua, saya pengen jelaskan sedikit di atas. Misalnya PKM kelompok RT 5 tadi. Nah, di sini sudah ada nama mitranya, itu RT 5 ya. Kemudian ini dia berbasis pengelolaan sampah mandiri, artinya di sini sudah ada metode atau teknologinya. Kemudian impact-nya itu pengelolaan sampah mandiri ya. Lokasinya di Sukajadi. Jadi jelas ya, sorry saya kepengen detail seperti ini agar ke depan kita sudah bisa untuk menetapkan atau membuat judul. Kedua, kita mulai masuk kelompok posyandu dalam pencegahan stunting melalui teknologi pengelolaan pangan lestari di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya tekankan bahwa PKM kelompok posyandu ini mitranya. Kemudian sudah ada kelompok posyandu bagaimana penerapan teknologi atau ipteknya, yaitu pencegahan stunting melalui teknologi pengelolaan pangan lestari. Lokasinya di mana? Di Rumbai. Ini nih. Ya. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya. PKM pembuatan desa yang tangguh terhadap coronavirus atau COVID-19 dengan penerapan hand sanitizer. Di mana? Di Limbungan Pekanbaru atau Desa Limbungan. Ya. Nah, baik. Di sini yang ingin saya tekankan bahwa sudah ada mitra yang terlibat. Konsep teknologinya. Kemudian selain daripada itu juga bisa dibuat konsep sosial masyarakatnya. Dan ini juga merupakan salah satu ide, ya. Kenapa dikatakan ide ya? Karena ini dia mampu menjelaskan dengan metode dan cara mereka. Jadi seperti ini yang informasi dan kemasannya sehingga kita akan lebih nyaman dengan judul-judul yang jelas dalam mengemas latar belakang dan seterusnya. Jadi jelas ya, tujuannya itu adalah kita mampu melatar belakang. Baik, di sini saya ingin memberikan masukan sedikit untuk Bapak dan Ibu sekalian, masalah susah mencari ide. Nah, bagaimana sebenarnya ide itu bisa muncul, kita bisa mendapatkan judul itu. Nah, silakan Bapak dan Ibu membuka judul yang pernah lolos pada PKM tahun sebelumnya. Sehingga kita dapat menggerakkan apa yang ada di dalam pola pikir kita gitu. Kita dapat membandingkan, kita dapat beradaptasi atau adjustment ya.
Nah, karena di samping kita melihat itu, ada lagi nih yang kalau kita di Sumatera Barat itu ada pepatah yang mengatakan bahwa baraja kanan manang, mancale kanan sudah. Nah, ini salah satu nih kita melihat yang sudah. Apa itu yang sudah ya? Penelitian yang sudah lolos gitu. Tinggal kita merubah objek. Nah, selain daripada itu, hal di atas bisa dilakukan dengan cara, selain daripada kita melihat judul sebelumnya, kita bisa melakukan dengan strategi pengumpulan ide. Bagaimana cara melakukan strategi untuk mengumpulkan ide? Pertama, paling tidak kita survei ke mitra itu, ke daerah mana yang menjadi mitra nanti. Gitu. Setelah kita survei, paling tidak kita kumpulkan beberapa orang, kita buat yuk fokus grup diskusi, agar kita bisa memunculkan ide itu. Gitu. Setelah itu kita brainstorming. Dengan adanya teman-teman untuk diskusi, kita adakan brainstorming. Baru kita melakukan observasi. Apakah sudah sesuai? Karena dengan banyaknya orang untuk berpikir, maka biasanya akan lebih sempurna bila dibandingkan dengan yang dilakukan atau dipikirkan oleh satu orang. Nah, di sini saya sedikit ingin menyampaikan perbedaan antara penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kenapa? Karena sudah pasti di saat kita membuat judul untuk pengabdian, kita pasti akan sedikit-sedikit terngiang-ngiang bahwa ini penelitian apa pengabdian ya. Nah, agar kita bisa membedakan secara detail, nah saya kepengen sampaikan sedikit di sini perbedaan dharma penelitian dan dharma pengabdian. Yang pertama, penelitian. Penelitian itu fokusnya adalah efisiensi. Sedangkan pengabdian adalah bukan hanya efisiensi, tetapi efektif. Kemudian kalau di penelitian itu kapan dan di mana saja bisa membuatnya, tetapi di pengabdian kita harus pernah di wilayah dan berinteraksi dengan masyarakat intens di situ. Kalau kita tidak pernah berinteraksi, kita tidak akan bisa. Karena kita harus menemukan apa masalah mitra. Kemudian kalau di penelitian bahwa hasil penelitian tak sesuai hipotesis atau gagal. Atau boleh. Nah, sedangkan untuk di pengabdian tidak bisa dan tidak boleh gagal. Ingat loh, setelah kita masuk ke mitra, itu tidak boleh gagal. Artinya apa? Harus berhasil. Kenapa harus berhasil? Nanti saya jelaskan sedikit lagi setelah ini ya. Jadi kenapa sampai Pak saya punya kok belum disetujui? Bukan soal belum disetujui, saya lebih terikat kepada ini nih. Karena yang Bapak dan Ibu sampaikan itu adalah ke mitra, ke pihak luar. Dan Bapak dan Ibu itu membawa nama perguruan tinggi. Di saat membawa nama perguruan tinggi, itu nggak boleh gagal. Gitu. Itu harapannya, itu tujuan. Kemudian pada penelitian, itu nilai kumnya tinggi. Sedangkan untuk pengabdian nilai kumnya rendah. Ini bisa kita lihat nanti pada saat Anda setelah membuat laporan dan Anda menerbitkan tulisan untuk diterbitkan dalam jurnal pengabdian. Kemudian untuk penelitian, bisa ada mitra. Tetapi kalau, di penelitian bisa ada mitra, bisa tidak. Namun pengabdian wajib atau harus ada mitra. Itu bedanya ya. Jadi jelas ya perbedaan pengabdian dengan penelitian. Kita lanjut. Kenapa hal ini terjadi perbedaan? Kita harus tahu bahwa hakikat daripada kegiatan pengabdian itu harus nyata. Bagaimana kita menyatakan harus nyata? Di sini saya jelaskan lagi bahwa dampak pengabdian itu, pertama, kenapa kita lakukan pengabdian? Karena kurang berdayanya masyarakat. Setelah kita masuk sebagai institusi atas nama perguruan tinggi, kita harus bisa membawa mitra atau khalayak sasaran atau masyarakat, kita jadikan dia lebih berdaya. Atau konotasinya begini nih, dari masyarakat yang kurang sejahtera setelah kita masuk melakukan pengabdian, dia harus menjadi lebih sejahtera. Bukan menjadi tidak tahu atau bukan menjadi, susah saya kerjakan, nggak bisa. Jadi artinya apa? Memang pengabdian itu harus dilakukan kontinu, secara berkelanjutan.
Karena yang kita berikan ada ilmu. Nah, setelah kita berikan ada ilmu, kita cek ilmu itu sampai di mana penerapannya. Kenapa dia tidak bisa terapkan? Apakah masalah pertama belum ada perubahan? Kalau belum ada perubahan, ngapain kita masuk? Ingat, dalam pengabdian tidak boleh gagal. Nah, yang berikutnya, kurang produktif. Setelah kita masuk, harus lebih produktif. Kurang aman. Setelah kita masuk, harus lebih aman. Kurang tentram. Setelah kita masuk sebagai tim pengabdi, terhadap mitra, itu harus aman. Harus tentram. Ya, ini konsep. Dan ini adalah hakikat daripada kegiatan pengabdian. Baik, saya akan lanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya kenapa harus seperti ini? Kenapa dia dari kurang sejahtera menjadi sejahtera, kurang produktif menjadi produktif, kurang aman menjadi aman, kurang tentram menjadi tentram? Karena satu, yang melakukan kegiatan pengabdian itu adalah seorang intelektual. Tim intelektual, bukan seorang tim. Sehingga dia harus lebih berdaya jika awalnya belum berdaya. Kenapa? Karena pengabdian kepada masyarakat itu pertama adalah pelaksananya perguruan tinggi. Di dalam perguruan tinggi itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa disebut dengan IPTEK. Kemudian di perguruan tinggi itu ada sumber daya manusia yang profesional. Tolong dipegang baik-baik, IPTEK dan profesional ini tidak ada di mana-mana. Ya, artinya kalau gagal itu yang gagal perguruan tinggi. Tidak ada artinya dia sebagai sumber daya yang profesional. Kemudian selain daripada itu, di perguruan tinggi ada fasilitas kampus yang mampu untuk menganalisa, mampu untuk tadi menggerakkan, baik dalam bentuk community empowerment maupun dalam bentuk community engagement. Untuk siapa? Masyarakat yang menjadi mitra. Ingat, ini adalah merupakan hal yang dominan. Di perguruan tinggi itu ada mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, di perguruan tinggi itu punya sumber daya manusia yang profesional, dan di perguruan tinggi itu atau kampus itu mempunyai fasilitas yang namanya kampus atau lembaga ilmiah. Baik, itu adalah wujud yang kita harapkan, wujud atau bentuk daripada program pengabdian pada masyarakat. Nah, setelah kita dapat ini, baru kegiatan pengabdian masyarakat itu dibagi menjadi berbagai macam wujudnya. Salah satu di antaranya program pengabdian masyarakat adalah IPTEK bagi masyarakat, kemudian yang kedua IPTEK bagi kewirausahaan yang singkatannya IBK, IPTEK bagi produk ekspor, IPTEK bagi unggulan daerah, IPTEK bagi inovasi dan kreativitas kampus, kemudian IPTEK bagi wilayah, IPTEK bagi desa mitra, IPTEK bagi wilayah antara perguruan tinggi CSR atau perguruan tinggi Pemda dan CSR, kemudian program Highlink, kemudian KKN dan PKM. 10 kriteria ini termasuk ke dalam kegiatan yang namanya pengabdian pada masyarakat. Kemudian kita lanjut dengan bagaimana tahapan dalam pengabdian pada masyarakat. Baik. Nah, jika kita masuk ke dalam tahapan dalam pengabdian pada masyarakat, paling tidak kita mengenal ini nih. Satu, adanya analisis situasi dan permasalahan. Ingat loh, situasi apa, mitra? Kemudian harus ada solusi terhadap permasalahan. Dengan cara bagaimana diimplementasikan, tentang apa? Tentang solusi-solusi itu. Kemudian apa yang dibuat? Ya, teknologi dan segala macam bisa kita buat dalam bentuk pelatihan, introduksi teknologi. Untuk apa? Nah, setelah itu baru kita lakukan evaluasi, ya, agar bisa melakukan penyusunan, panduan, dan pendampingan. Ini yang paling perlu. Nah, kemudian kita masuk lagi setelah itu bahwa IPTEK itu adalah alat, dapat berupa alat, teknologi, maupun metode. Sehingga pada saat penyampaian kita bisa memberikan pelatihan. Ya, kita memperkenalkan metode, kita tunjukkan prosesnya. Gitu.
Nah, bila kita sudah tahu dengan proses ini, tahap-tahapan pengabdian kepada masyarakat ini, baru kita masuk. Nah, di sini disampaikan bila kita mengacu kepada gambar di atas, artinya untuk pelaksanaan pengabdian, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melihat panduan. Kenapa? Karena tadi sudah jelaskan, tidak boleh gagal. Karena pelaksananya adalah ilmuwan, punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dia adalah dosen yang profesional. Ya, artinya apa? Kalau bukan bidang kita, jangan sampaikan. Karena kita kan ada benturan nanti dengan masyarakat. Karena bila dia tanya bukan bidang kita, contoh ekonomi menjelaskan tentang bagaimana membuat pakaian, kasihan kita ambil lahan orang lain, berikan kepada mereka yang bagian-bagian yang vokasi, bagian-bagian yang mengelola tentang pembuatan pakaian. Kemudian berikan bagian itu kepada yang pariwisata. Contoh, mereka bisa menganyam, menyulam, membuat tas, dan segala macam. Berikan kepada mereka. Kita sesuai dengan profesi kita. Sehingga tidak akan mungkin gagal. Contoh, kalau yang kita berikan manajemen sumber daya manusia, kita punya orang-orangnya. Yang kita berikan manajemen pemasaran, kita punya orang-orangnya. Yang kita berikan manajemen keuangan, kita punya orang-orangnya. Yang kita berikan manajemen akuntansi, kita punya program studi itu. Kenapa kita mesti menjelaskan yang menjadi lahan orang lain? Wah, kalau gitu saya mengerti, silakan. Anda boleh mengerti, Bapak dan Ibu boleh tahu, tetapi untuk memperkuat, meyakinkan sehingga kegiatan ini tidak akan menjadi gagal, silakan berkolaborasi. Jika saya contoh, jika kepengen Anda menjelaskan tentang pembuatan sabun cair, Anda panggil orang teknik jika dia menggunakan mesin untuk mengaduk gitu. Anda panggil orang-orang komputer jika Anda kepengen memperkenalkan dia ke dunia Instagram, media massa. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Ya, itu masukan buat Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Setelah kita mengacu ke bagaimana tahap-tahapannya. Nah, di sini saya sebelum masuk kepada proposal pengabdian kepada masyarakat, sedikit saya kepengen menjelaskan bahwa sesuai dengan gambar di atas, artinya jangan sampai kita membuat format sendiri. Kenapa? Karena kita sudah mengacu kepada buku panduan. Dan sewaktu kita melanjutkan tulisan pada latar belakang, kita harus melihat bagaimana analisis situasi mitra itu sendiri. Dan permasalahan yang dihadapi mitra itu. Yang dihadapi setelah itu kita melihat step by step, tahap dan tahap yang diminta di buku panduan itu. Jangan kita lewati, satu tahap pun jangan dilewati. Atau jangan sampai ada minus step yang sudah ada. Artinya kita bypass. Contoh, kalau diminta menjelaskan tentang kondisi mitra, jangan dilewatkan. Jelasin sedetail mungkin. Kemudian analisa situasi dan permasalahan, kita lihat bagaimana permasalahan yang dihadapi mitra. Kemudian dari permasalahan itu, tentukan ada solusinya yang dihubungkan dengan bagaimana kepakaran pengusul, bagaimana kepakaran kita sebagai pelaku untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu. Dalam membantu menangani masalah mitra tadi. Ingat ya, dalam membantu menangani masalah mitra tadi. Ini bisa dibuktikan jika bukan kepakaran di bidang kita, nanti kita akan berbenturan dengan pertanyaan. Yang jawabnya itu mulai tapi tidak terjawab. Masih lumayan kalau masih bisa terjawab. Tetapi ini nih, makanya dikatakan tadi, tolong sesuai dengan kepakaran. Jangan asal dibuat, jangan asal menyampaikan. Karena setelah itu mereka akan menganalisa. Jika benar, dia tidak akan lari jauh-jauh dari kita. Pasti mitra itu akan mengundang kembali. Bapak dan Ibu akan laku oleh mitra apabila yang Bapak Ibu berikan itu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, artinya melalui solusi terhadap permasalahan, nah dari ada solusi, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, tentukan melalui metode-metode yang digunakan. Kalau di pengabdian cukup banyak sekali metode-metode yang bisa
digunakan seperti pelatihan, sosialisasi, atau pengabdian melalui penerapan teknologi tepat guna, seperti melalui rancang bangun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, itu adalah merupakan metode-metode yang bisa digunakan. Dan atau lebih baik jika dipadukan antara metode yang satu dengan metode yang lainnya di dalam mengimplementasikan IPTEK tadi. Sehingga kita kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah mitra, bukan untuk, tapi dapat menyelesaikan masalah mitra. Jika kita padukan, gitu. Contoh tadi pembuatan sabun cair yang di pasar harganya cukup mahal. Dengan adanya pembuatan diharapkan itu bisa menjadi lebih murah, jangan lebih mahal, lebih malah terbalik gitu. Nah, di dalam hal ini kita bisa memberikan contoh seperti kita memberikan alat. Setelah kita memberikan alat, apalagi sehingga IPTEK kita bisa dalam bentuk teknologi ataupun metode. Kalau kita memberikan alat, kemudian metodenya bisa dengan pelatihan, karena alat sudah kita berikan, yaitu kita memberikan introduksi sebagai teknologi bagi peserta atau bagi mitra. Setelah memberikan pelatihan dan teknologi, kita seperti memberi percontohan. Berikan kepada dia contoh. Kemudian memberikan pelatihan rancang bangun, ini perumpamaan, dan sebagainya. Maka diwajibkan untuk memberikan pendampingan. Nah, diperlukan metode pendampingan. Seperti itu. Kemudian dievaluasi. Apakah yang kita berikan itu sudah dilaksanakan? Apakah sudah menunjukkan manfaat? Jadi, jangan lupa ada evaluasi. Ingat ya, ada evaluasi. Untuk keberhasilan yang menjadi indikator sebagai sebuah keberhasilan. Dan berkelanjutan dari program kita yang ada di dalam proposal. Yang kita ajukan itu, yang kita tulis itu. Sehingga kita pasti akan dipakai terus-menerus. Kenapa? Bermanfaat kok bagi mitra, berguna kok bagi dia, dan meringankan bagi dia. Apa mungkin dia mencari yang lain? Uji coba dulu, nggak ada itu. Kenyataan menyatakan bahwa apabila ada kesesuaian, ada kemudahan, mendapatkan sesuatu yang lebih, dia tidak akan kemana. Muncullah mitra yang meminta kita sebagai orang yang melakukan pengabdian. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada 10 kriteria yang harus ada di dalam proposal pengabdian masyarakat. Apa itu? Nah, ini dia. Ternyata pada saat kita membuat proposal pengabdian kepada masyarakat, itu yang pertama adalah bukan penelitian atau survei atau uji coba. Ingat, proposal pengabdian kepada masyarakat itu yang dimaksud dengan maaf, di sini saya jelaskan sedikit ya, sebelum kita masuk kepada 10 kriteria ini. Nah, Bapak dan bahwa proposal pengabdian kepada masyarakat itu bukan penelitian. Bapak dan Ibu baru melakukan riset di alat tersebut, kemudian baru melakukan, bukan begitu caranya. Jadi, Bapak dan Ibu harus hati-hati. Jangan malah sebaliknya. Karena kita akan membantu masyarakat, malah kita akan mendapat risiko untuk kegagalan itu sendiri. Karena jika gagal, maka masyarakat akan mengklaim bahwa perguruan tinggi memberikan IPTEK yang tidak mumpuni. Ingat loh, akan dijudge, akan termuat dalam ingatan masyarakat bahwa perguruan tinggi itu memberikan IPTEK yang tidak mumpuni. Dia tidak menyalahkan, tapi bagi dosen apabila disampaikan seperti itu, kalau menurut saya nggak akan ketemu sekian kali, yang kesekian kalinya dengan mitra. Jadi dalam hal ini kita telah memastikan bahwa hasil kegiatan sudah oke, IPTEK yang kita jalankan itu sudah oke, dan alat kita juga sudah oke, metode kita juga sudah oke, teknologi kita juga sudah oke, lalu kita berikan kepada masyarakat. Itu yang terbaik. Caranya bagaimana? Jadi muncullah
di dalam proposal ini atau PKM ini harus ada 10 kriteria. Pertama, bukan penelitian dan bukan survei dan bukan uji coba. Karena ini adalah pengabdian. Kemudian tadi kita ulang lagi, judulnya sudah menarik dan bisa menjadi eye-catching ya, itu menarik perhatian. Ini harus mau tidak mau, suka tidak suka. Yang ketiga, dianalisa situasi itu harus terukur, harus ada kuantitatifnya yang bisa dijadikan indikator. Selanjutnya, yang keempat, yaitu dapat memecahkan masalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya, ingat pengabdian itu harus dapat ya memecahkan masalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selain daripada itu, wilayah dan kelompok sasarannya jelas. Harus nyata di mana kegiatan itu dilakukan. Kemudian yang keenam, kita harus tahu bahwa kelengkapan dokumen yang harus disesuaikan, yang harus sesuai dengan panduan ya, karena akan terkait dengan evaluasi administrasi. Apa yang dimaksud dengan evaluasi administrasi? Dan ini juga menjadi pertimbangan dari LPPM pada perguruan tinggi yang harus diseleksi. Agar apa? Administrasinya sudah oke gitu. Artinya apa? Pada saat kita melepas tim pengabdian itu untuk keluar, secara administrasi dia itu sudah meyakinkan mampu melaksanakannya dan bisa menjalankannya dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Sehingga bila ada dokumen yang tidak lengkap, maka LPPM mensarankan untuk diperbaiki dulu. Ya, yang perlu digarisbawahi bahwa bukan dipersulit, tetapi harus diperbaiki oleh pengusul guna kesesuaian sebuah proposal yang diajukan. Yang berikutnya, kemudian impact-nya atau metodenya dan alat harus jelas, tepat, dan benar sesuai dengan penekanan yang ada dalam Renstra. Yang kedelapan, kemudian ada evaluasi dan indikator keberhasilan. Kemudian anggaran dan kepakaran tim harus bermultidisiplin ilmu dan juga harus sesuai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.